bahwa Rasulullah bersabda, "Ad-dunya sijnul mu'mini wal qabru hisnuhu wal jannatu ma'wahu. Wad dunya jannatul kafiri wal qabru sijnuhu wan naru ma'wahu." Dalam satu hadis Rasulullah mengatakan, dunia penjara bagi orang mukmin, sedangkan kubur adalah bentengnya dan surga adalah tempat kembalinya. Dan dunia adalah surga bagi orang kafir, sedangkan kubur adalah penjaranya dan neraka adalah tempat kembalinya. Nah, beda urang mukmin dengan urang kafir. Nah, barulah. Nepegah le Abu Lais makna kun Rasulullahnya. Yang pertama makna perkataan Rasulullah, ad-dunya sijnul mu'mini. Dunia penjara bagi urang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'. Allahumma allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina wa fahimna ma lam nafham. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, malamnya kembali gedanyo dalam kajian tasawufnya akan takaji tentang rifdud dunia, tentang menyingkirkan dunia. Warwiya an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala an, diriwayatkan daripada Ali bin Abi Thalib, semoga Allah ridha kepada beliau, annahu qala, bahwa Ali berkata, man jama'a sitta khisalin lam yada lil jannati mutalliban wala anain nari muharriban, yakni lam yatrukil jahdu fit talbil jannah wal harbu minan nar. Siapa saja yang mengumpulkan 6 sifat, kata Sayyidina Ali, siapa saja yang mengumpulkan 6 perkara, senantiasalah dia selalu mengejar surga dan lari daripada neraka. Jadi ini pegah oleh Sayyidina Ali 6 sifat. Apabila nambah sifatnya musapat bak gedanyo, maka gedanyo gekira urang lid surga plung dari neraka. Teh nambah sifatnya, awaluha yang pertamanya, arafallaha ta'ala fa'ata'ahu. Yang pertama, ia mengenal Allah Ta'ala, maka ia taati akannya Allah. Yang pertama yaitu taturi Allah. Leh taturi Allah, nyan tapatih yang geperintah li Allah. Nyan yang pertama. Berarti orang yang tidak mengenal Allah, itu tidak mungkin dia bisa disebut sebagai orang yang mencari surga dan melari daripada neraka. Baru geanggap katanya orang yang sutot surga puji neraka, le katanya syarat yang pun buta turi Allah, le taturi
tapatih Allah. Nah, jadi taturi Allah dengan pu. Monyo bagi ketanya urang-urang biasanya taturi Allah adalah dengan tamerno ilmu tauhid. Para ulama menyusun kerangka atau metodologi mengenal Allah itu melalui pemahaman akidatul khamsin. Akidah 50 atau dakitanya ikut 50. Melalui jalan yang ke legutanya bisa taturi Allah. Tapi nanti urang-urang yang puturi roh oleh Allah kepada urangnya, sehingga urangnya geturi Allah tidak melalui belajar ikut 50. Nah, mungkin yang gekun tauhid irfani. Nah, jadi hasil tauhid dalam diri urangnya dengan Allah puturi roh kepada urangnya. Sedangkan getanya urang-urang biasa, le getanya payah ta belajar taturi Allah dengan cara melalui ilmu pengetahuan, yaitu dengan tamerno ikut 50. Makanya dasar ile. Leh tamerno ikut 50, getanya ka paham kon judafa yang penting, tapi paham ikut 50-nya, memahami kandungan-kandungan yang tersirat dalam makna-makna daripada ikut 50 yang takutnya, nyan kata duri Allah. Oleh tak pahami nyan kata duri Allah, maka kemudian tak lanjutkan dengan Allah yang kata durinya butataan. Nyan kagukun gudanya lid surga plung dari neraka. Nah, minta surga plung dari neraka. Yang kedua, wa arafa syaitana fa asahu. Urang lid surga yang kedua, ba urangnya urang lid surga yang benar ba urangnya sifat arafa syaitan, geturi yang toh syaitan. Bertaturi syaitan, munau bertaturi Allah, Allah bertaturi sitre Allah, musuh Allah, yaitu syaitan pih bertaturi. Leh taturi, maka syaitannya tamak siati tanya, baik tapatih u yang jih pegah. Perle ketanya taturi syaitan, karena menyohana taturi syaitan, roh tapubut yang jih pegah, karena hana tadepu bahwa yang pegahnya syaitan. Maka najamun cerita di dalam kitab tasawuf disebutkan ada seorang alim beribadah. Lalu datanglah syaitan mengatakan kepada orang alim tersebut, sudah cukup kamu beribadah, aku sebagai Tuhanmu sudah mengampuni seluruh dosamu. Berhentilah dari beribadah. Maka gecok pudung gulit. Yang pegah droi Tuhan, yang yupiyuh gopnyan ibadah. Pakon gecok pudung gulit karena kagedepu nyan ke Tuhan, nyan setan. Maka hangga bedeh. Ada ia yupiyuh ibadah, hangga bedeh. Karena gedepu nyan setan. Menyok kejadian mbak gedanyo, hana tedepu nyan setan, ipugah kasih pironu ne ibadah, kaku trimong ibadah dron kaku pampun dosa dron kaku siapkan surga geron ana payah ibadah li kaji lebih nyan tu tu hem alhamdulillah takun ana payah ibadah li katibnya ibadah pagah-pagah dan petih dia karena hana taturi bahwa yang pegahnya adalah syaitan. Maka butaturi syaitan nilai. Nah, kuadra syaitan. Para ulama mengatakan pada jemaah bahwa syaitannya adalah sifat. Sifat syaitan. Yang melekat pada manusia boleh, pada jin boleh. Bak jin pijut, bak manusia pijut.
Maka syaitannya na yang dari golongan jin, na yang dari golongan manusia. Maka dalam Al-Quran Allah dalam An-Nas disebut minal jinnati wan nas. Dari jin dan manusia. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Yang puweh dalam hati manusia, yang terdiri ijih dari jin dan dari manusia. Jadi dalam surah An-Nas Allah kajelas nepegah bahwa syaitannya adalah alladzi waswisu fi sudurin nas. Yang membuat was-was dalam hati manusia. Artinya yang menggoda manusia untuk bermaksiat kepada Allah yang syaitan. So yang pakat getanyo, so yang ajak getanyo, so yang bisikkan pada getanyo untuk bermaksiat kepada Allah yang syaitan. Ukuh jin atau urang. Jadi berdaduri. Nah, berdaduri danyo. Baik dia danyo syaitannya bermucih makhluk haluk. Makhluk kasa pina syaitan. Takalon getanyo, ban takalon ipakat getanyo untuk bermaksiat kepada Allah. Nyan berdadepu berarti nyan ji syaitan. Karena kata duri nyan syaitan, fa'asahu, maka ajakan ji handa apa? Handa bedih, handa terimong. Nyan yang kedua. Nah, yang kedua, yang harus kita miliki ledanyo baru gedanyo gak anggap urung led surga plung dari neraka, arrafal haqqa fa'atba'ahu. Ia mengenal kebenaran, lalu ia ikuti kebenaran tersebut. Betaturi le gedanyo toh yang betul. Setelah gedanyo taturi toh yang betul, lalu yang betul yang kata durinya tak ikut. Baik sip duri mentong tapi hana tak ikut, lalu tak ikut. Ya. Mengenal kebenaran para jamaah, jangan pernah kita ambil barometer kebenaran adalah individu seorang makhluk. Lanjutnya. Baik pernah tacok legetanyo ke barometer kebenaran adalah individu seorang makhluk. Siapapun makhluk tersebut kecuali Nabi. Lanjut aja. Maksud tacok sebagai ukuran kebenaran legetanyo sidro tungku rayu. Ulama besar. Abu punya kebenarannya ini aja. Sidro Abu. Lanjut. Pakon lanjut. Sidro Abunya tacok ke ukuran kebenaran. Karena dia manusia yang tidak maksum. Boleh saja suatu saat dia jatuh dalam kesalahan. Maka kesalahan tersebut akan tetap tak anggap legitannya sebagai kebenaran. Karena ukuran betul legitannya abunya. Maka dikala abunya salah, hendak je pegah salah adanya. Pasti betul, sebab kau nabu. Maka hanjut lagi nya. Cok ukuran kebenaran bak diri seseorang. Kecuali bak diri Nabi Muhammad, pakon diri Nabi Muhammad je cok ukuran kebenaran. Karena yang pertama Allah Subhanahu wa taala sendiri yang sudah menyatakan bahwa Nabi Muhammadnya role model. Contoh bagi kehidupan umat manusia. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Allah sudah mengumumkan bahwa yang benar-benar bisa menjadi model terbaik bagi kehidupan kita adalah pribadi Rasulullah. Lain hana umumkan. Gure-gure katanya hana pernah dijamin oleh Allah jut ke role model. Maka hanjut tak ikut. Pribadi kau nyan. Yang tak ikut pada ilmu ke. Ilmu kau nyan. Selama nyan mentong kebenaran. Pribadi hanya tak ikut. Karena boleh jadi sah. Boleh jadi salah. Sebagai contoh lomboh dong. Mungkin munyon perhati. Hidra gure gubernur badrona bab salat misalnya. Bab salat. Lalu gubernur ada gukung kitab bahwa muno cara semayang.
Mono cara du mutu kan, mono cara ruku, mono cara dong, lagi nyota baca takbir. Kali ke pernah, pentingat nih rana, kamu no ke pernah. Banternya dah ada ke semayang nih kok nyantuk, kakone ke rana ke pernah ke rana. Maka beda ilmu nganggapnya. Nyan ada lagi nyan beda ilmu ngon gure, toh ikut. Ilmu ikut, baik but gure. Tapi ilmu ikut, baik but gure. Nah. Monyo Nabi Muhammad yang kepegah lagi yang kepubut han meleset han mutuka mupacut maka yang di kalon bak Nabi Muhammad jut ta contoh karena pasti lagi kepubut munan kepegah yang Nabi Muhammad jut ke contoh. Nah, bahkan Allah Subhanahu wa taala menjadikan Nabi Muhammad sebagai role model bagi kehidupan umat manusia. Karena kelebihan Nabi Muhammad. Kelebihan yang sudah dipuji oleh Allah yaitu dengan kalimat innaka la ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau hai Muhammad berada dalam akhlak yang paling agung. Jadi akhlak Nabi Muhammad adalah akhlak yang paling sempurna. Maka bak Nabi Muhammad jut ta contoh bagi kehidupan katanya. Walain mandum aja ada contoh. Nah, yang jut ta contoh kehidupan tanya yang ke bak Nabi Muhammad. Yang bak pribadi lain mandum aja ada contoh. Pasti nanti yang salah musaboh mudua boh. Nah, maka kenali kebenaran bukan pada orang. Tapi kenali kebenaran melalui ilmu pengetahuan. Rat ilmu be rat urung. Karena menyorot urung pasti tumire. Menyorot ilmu pasti mugure. Ilmu hanya tetire sebab ilmu payah daya but. Tapi menyorot contoh ba urung hana payah daya but. Tinggal kalian kok nyatakan. Tumire kegun. Tak kalian kok nyangki bang gedung semayang kita nyopi munan. Tak kalian kok nyangki bang esok bajai, dan nyopi menan. Tak kalian kok nyangki ban takbir, dan nyopi menan. Tak kalian kok nyangki ban gudong, dan nyopi menan. Nyan munyot tumire. Tapi berat tumire, tak cenging kebenaran. Dengan ilmu. Jadi dengan tabut, taturi legutanya kiban yang betul. Oh lu taturi legutanya kiban yang geken betul. Fa'at ba'ahu, maka olunya tak ikut yang betulnya. Lagi guyumu doa Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah. Ya Allah nepu meri baklung yang betul dan buik lung ikut. Nah, jadi leh taturi buruh tak ikut. Nyan yang perle. Kemudian yang keput wa arrafal batila fattaqahu. Ia mengetahui kebatilan yang batil, lalu ia takuti akan kebatilan tersebut. Kon yang betul mendang payah taturi, yang salah pun payah taturi. Luh taturi atranyan salah, onenyan buya tu. Bu tak puji atas salahnya. Agak sambungan dalam doa no? Wa arinal batila batilau warzuqna jatinabah. Nepulumah baklung, nepumuri baklung yang salah-salah dan buruh lung puji'u. Leh taturi kiban yang salah, taturi yang salah juga dengan ilmu. Kon dengan but. Kon dengan pribadi urang, dengan ilmu. Menyokat kata tepu dalam ilmu yang salah, walaupun orang yang puput adalah orang yang menurut tak anggap legitanya orang hebat, orang carang, orang betul, tetap atanyan salah. Monyo ngan ilmu kata tepu salah. Nah. Kemudian yang kelima wa arrafad dunya farafadaha. Ia mengenal dunia lalu ia singkirkan dunia tersebut. Yang kelima, sifat orang yang let surga. Plung dari neraka, geturi dunia, olehnya getinggalkan dunia. Gesingkirkan dunia. Nah,
Tanya harus taturi yang toh yang gekun dunia, yang toh yang kon dunia. Karena tidak seluruh yang ada di dunia itu dunia. Kon seluruh yang naik dunia, dunia. Karena ada dunia yang membantu kita untuk akhirat. Maka Allah berkata dalam Al-Quran, fatazawadu, berbekallah kamu. Berarti na ino idunya yang jut taco untuk damai akhirat. Maka takalon toh dunia yang jut taco damai akhirat. Nyan baik tertinggal. Dan toh dunia yang hanjut taco untuk damai akhirat. Nyan tertinggal. Nyan guna kemampuannya maknanya. Yang terakhir yang keenam, wa arrafal akhirata fatalabaha. Ia mengenal akhirat, lalu ia cari, ia tuntut, ia kejar akhirat tersebut. Yang terakhir, benar bakatanya sifat, butaturi toh akhirat. Luh taturi toh akhirat, lalu tamita, talit atranyan, butatumung. Ya. Tak bedakan dunia yang akhirat. Yang dunia tak kubah, akhirat talit. Artinya, yang jut kebekal tapuau akhirat, nyan kehnyan yang talit. Luh talit, nyan butatumung, atranyan talit. Nyan ke yang dimaksud oleh Allah dalam Al-Quran, wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat lebih baik dan lebih kekal. Nyan para jamaah nambah sifat nyan. Menyona bak getanyo, maka kage kira getanyo urang mita syurga, puji uhdro dari neraka. Menyohana nambah sifat nyan, han tajud kun lam. Kata minta surga, anda tajud lam. Karena Sayyidina Ali kepegah nambah guna. Baru tajud kun tidra urung nyan kagemita surga, gepuji uhdro dari neraka. Nah, misalnya ada seseorang masih sibuk mencari dunia yang tidak bermanfaat untuk akhirat. Tapi gepegah hadro gemita surga, nyan bisa tak pahami bahwa bagopnyan na itu sifat nifak, sifat munafik. Artinya kata-kata gopnyan gepegah gemita surga hana sesuai dengan bud yang takalon berat hat gulit dunia yang hana faedah untuk akhirat. Warawa Ja'far bin Muhammad an abihi an jaddihi anna Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Ja'far bin Muhammad meriwayatkan daripada ayahnya, dari Muhammad. Ayahnya daripada kakeknya, beliau kakeknya meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Rasulullah bersabda. Dekul Rasulullah, ya Ali, hai Ali, dekul Pak Sayyidina Ali li Rasulullah. Arba'u khisalin minasyaqa. 4 sifat termasuk tanda-tanda celaka. Na put boh sifat na pegah li Rasulullah nyan tanda celaka hidup baurung. Getanyo manusianya terbagi 2. Na bahagia, na yang celaka. Dalam bahasa Arab dukun sa'adah ngan syakawah. Monyo sa'adah bahagia. Monyo syakawah celaka. Urang bahagia mulai dari mati gopnyan dengan iman. Monyo urang celaka mulai dari mati dalam keadaan kufur. Nyan pun kon naju. Kabeda antara urang bahagia dan urang celaka. Sampai tuman urang bahagia gecok kitab ngan jara unun, sedangkan urang celaka gecok kitab ngan jarawi rot likut. Yang tanda dudo untuk urang akhirat. Tapi jino di dunia juta tanda sidro-ro urang masuk dalam golongan bahagia, dalam golongan celaka. Dalam hadisnya Rasulullah nak ingat Sayyidina Ali naput boh tanda
Monya hidup atranyan bak sira urang, nyan urang nyan adalah urang celaka. Dah put bohnyan. Yang pertama jumudul aini. Ya, jumudul aini. Mata membatu, mengeras. Makna mata mengeras kuadra. Susah mengeluarkan air mata, susah menangis. Payah dah degli dia. Dumpu dah dengar han degli. Nyan tanda gedanyo cilaka. Kau cerita masalah wafat Rasulullah, urung kabeh degli gedo. Danyo biasa mentang santai. Han degli. Nyan tanda cilaka. Ya. Jangankan wafat Rasulullah, danyo meninggal mah dengan degli. Meninggal ya dan negeri biasa mentang danyo. Santai-santai saja. Nyan tanda cilaka gua. Payah dah dro imata. Ingat ke dosa mero imata dengan, muyo dengan ro imata. Nyan tanda cilaka. Yang kedua kasawatul qalbi. Keras hati. Keras hati. Yang kedua, keras hati yaitu hati katanya tidak lagi memahami pelajaran yang dipilih Allah. Igop ijak ba urumati, iwa ba urumati, walaupun hana trip ma'asiat jumot ibadah. Bak tingat iku mati. Sebab muno balik ijak urumati. Itanya tajak ba urumati, tawa ba urumati, biasa mentau. Bang luhu mentau mak kedai kopi itu. Ana ada perumung temayang. Padahal tanya malu dawa ba urumati. Jadi hati kedanyonya tidak lagi bisa menerima, memahami apa yang disampaikan oleh Allah melalui ayat-ayatnya di antara melalui kematian. Padahal Rasulullah nepegah wa kafa bil mauti wa'idah. Cukuplah dengan kematian menjadi pelajaran. Tapi ada tajak bak mati, urung mati, anjuk pelajaran. Berarti kakru hati. Nyan tanda tanyo urung cilaka. Yang kedua tanda cilaka hubbud dunia, cinta ke dunia. Galak dah ke dunia, menyobak masalah dunia tak melit-lit. Nyobak masalah akhirat tak pun nduk-nduk, je nduk-nduk pun dah lakukan. Tapi menyobak masalah dunia, mubeuk hanjut dalu tu. Tak baik masalah akhirat ada menanggap mana buku. Nyan tanda celaka. Yang kedua. Yang keput, yang terakhir tanda yang keput dalam hadisnya ba'dul amal, mu'dul amal. Jauh sekali angan-angan. Jadi angan-angan yang dalam pikiran jauh sekali. Melewati bahkan batas umurnya. Kang punya umur dah kira lagi retak-retak tanya kadang umur 60, 70. Tapi dia berangan-angan sampai kadang 1000 tahun yang akan datang. Di berangan-angan. Nyan gepegah tanda celaka. Diput boh. Mata tu payah tat mengeluarkan air mata. Hati tu payah akruh, payah tat memahami. Olunyan galak ke dunia. Lenyan panjang angan-angan. Nyan tanda celaka. Karena nyan tanda celaka, maka tak usaha lagi katanya musabah baikna teranya bertanya. Karena hana taturi teh urang yang kagetetapkan li Allah celaka dan teh urang yang kagetetapkan li Allah bahagia. Hana taturi. Atranya mandum kali getetapkan li Allah. Urang celaka kalihna la ilmi Allah, urang bahagia kalihna la ilmi Allah. Aso syurga kalihna la ilmi Allah, so yang aso syurga. Asal neraka kalihna dalam ilmu Allah sesuai yang juga asal neraka. Tapi hana gepumuri li Allah. Bak urang nyan drone puka asal surga, puka asal neraka. Hana gepumuri li Allah bak danyo kah urang bahagia, urang celaka. Tengah hana taturi dro urang nyo. Pu gedanyonyo urang bahagia, pu urang celaka. Karena hana taturi maka disinantuhna ikhtiar gedanyo. Untuk membuat diri gedanyo menjadi bahagian daripada urang-urang yang kagetetapkan oleh Allah sebagai urang bahagia. Tak berusaha. Seandainya kata duri, hana perlu usaha le. Sekali dah depu gerodanya bahawa tanya tetap di Allah dalam urang yang cilaka. Nyan ada doa dah semayang tetap cilaka. Kagak dah semayang. Udah semayang. Ada semayang kita mau neraka. Atau sebaliknya menyokata duri le gedanyo bahwa gedanyo kagak tetap ya Allah sebagai urang yang bahagia. Nya lagi nyantit. Ana yo ada pupuk maksud, ada doa ada pupuk maksud nyo tetap asal surga.
tanya urang bahagia. Nah, maka Allah anak berduri. Di sini ke tanya na ikhtiar, na usaha untuk menjadikan diri kitanya sebagai bahagian dari urang bahagia atau bahagian dari urang cilaka. Kemudian dalam hadis yang lain daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Rasulullah bersabda, "Ad-dunya sijnul mu'mini wal qabru hisnuhu wal jannatu ma'wahu. Wad dunya jannatul kafiri wal qabru sijnuhu wan naru ma'wahu." Dalam satu hadis Rasulullah mengatakan, dunia penjara bagi orang mukmin, sedangkan kubur adalah bentengnya dan surga adalah tempat kembalinya. Dan dunia adalah surga bagi orang kafir, sedangkan kubur adalah penjaranya dan neraka adalah tempat kembalinya. Nah, beda urang mukmin dengan urang kafir. Nah, Rasulullah. Nepegah le Abu Lais makna kun Rasulullahnya. Yang pertama makna perkataan Rasulullah ad-dunya sijnul mukmini. Dunia penjara bagi urang mukmin. Makna dunia je ke penjara bagi urang mukmin. Annal mu'mina wa in kana fin ni'mati was saati fahuwa bijambi ma an'amallahu ta'ala alaihi fil jannah ka'annahu fis sijn. Seorang mukmin, kata Abu Lais, sekalipun di dunia ini dia dalam kenikmatan dan keluasan, adapun itanya dalam hudip dunianya gebi li Allah kekayaan melimpah ruah, gebi nikmat li Allah yang le kedanya. Tapi kalau kita lihat dari sisi apa yang akan Allah berikan kepada orang mukmin nanti di dalam surga, seolah-olah kehidupan di dunia ini adalah penjara. Yang kepegah le pules. So na urang Islam kaya tak? Karena urang Islam yang kaya cukup kaya. Cukup lu nikmat yang gebili Allah ngomnya. Tapi menyota banding dengan nikmat yang gebili Allah ke urang Islam untuk di dalam surga, nyo hana seberapa. Maka seolah-olah dunianya penjara bagi urang mukmin. Ya. Persih lagi contoh dah pegak maksudnya tinggal dalam penjara ngon tinggal dua. Dalam penjara katanya tinggal kena si bibu, kena si bi, nah si nikmat. Tapi dah banding dengan pu yang jut dah pajuh munyo tinggal luar. Jut dah kerja, puyang hawa tu jut. Nyan atra dalam penjaranya hana miyum. Nah, menankuh bandingan dunia dan surga bagi orang mukmin. Nyan gebuh contoh orang mukmin yang kaya. Pulang orang mukmin yang gasin. Nyan sit berat dahat jut terpenjara di dalam dunia. Nah. Li'annal mu'mina idza hadarathul wafah uridat alaihil jannah. Karena orang mukmin ketika dia dihadiri oleh wafat, roh hajai. Ketika orang mukmin kat roh hajai, uridat alaihil jannah. Dinampakkan kepadanya surga. Tanya orang mukmin wate kena wate ka tengah sukra maut yang gepuduh surga katanya. Tempat katanya kembali. Maka faidza nadara ila ma a'addallahu ta'ala minal karamah, ketika orang mukmin itu melihat apa yang Allah siapkan baginya daripada kemuliaan, takalan dalam surga nikmat-nikmat yang kagak siapkan oleh Allah, gepreh gedanya oh leuh abe humu teh nyan watenyan gebegah arafa annahu kana fis sijni. Ia tahu bahwa ia saat ini sedang dalam penjara. Watenyan baru datepu le gedanya orang mukmin bahwa dunia yang gedanya mudipnya adalah penjara. Wate kajut banding katakan kudro tutuman nyanban nikmat surga yang disiapkan ya Allah gedanya.
Hanayum nikmat donyanya penjara. Maka gekun donya adalah penjara bagi orang mukmin. Sedangkan bagi orang kafir donya adalah surga. Wad dunya jannatul kafiri. Donyanya surga orang kafir. Pumanai. Wa innal kafira idza hadaratul wafah. Orang kafir ketika sudah hadir wafat, ketika sudah sakratul maut, uridat alaihin nar, dinampakkan kepada mereka itu neraka. Kepuduh oleh Allah kepada orang kafir neraka. Fa idza nadara ma ila ma a'addallahu lahu minal uqubah. Ketika orang kafir melihat kepada apa yang Allah siapkan baginya daripada siksaan-siksaan, arafa annahu kana fil jannah. Ia tahu bahwa dia sedang berada dalam surga. Jadi orang kafir mati gepuduh neraka Allah. Gepuduh patah tempat gopnya dalam neraka. Gepuduh berbagai macam siksaan yang Allah siapkan ke gopnya. Ketika genging le orang kafirnya siksaan-siksaan dalam neraka yang Allah siapkan untuk gepreh gopnya, maka sadar orang kafir, rupanya dunia nyoku surga bagi gopnya. Karena uku kah na mangat, inoku dunia yang mangat ikutnya. Uku kah laju hana mangat, ban preh ipreh drogo. Siksaan yang preh. Maka bagi orang kafir dunia surga. Sedangkan akhirat adalah penjara bagi orang kafir. Nyan perbedaan kehidupan orang mukmin dan orang kafir. Maka getanya menyoka mengaku beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhirat, tidak perlu lagi mengejar dunia. Karena dadum le talit dunianya, ujung-ujung tetap tasadari letanya hanayum dunianya bagi katanya orang mukmin. Lebih hat meyum surga yang disiapkan di Allah. Hanayum. Faman kana aqilan la yakunu masruran fi sijni wa la yatlubur rahata. Maka siapa saja yang ia punya akal, mentong yang nakai, la yakunu masruran fi sijni. Tidak mungkin ia merasa bahagia dalam penjara. Orang yang berakal tidak mungkin bahagia dalam penjara. Tanyanya orang mukmin. Berarti mau tanya orang mukmin, nyaudep donyanya penjara. Hanya mungkin bahagia. Jangan mengharapkan bahagia. Karena bagi orang mukmin nyaw penjara. Hanya mungkin bahagia ada nyaw ini dunia. Karena nyaw penjara. Wala yatlubar rahah, dan jangan pernah mencari kesempatan untuk beristirahat. Dalam penjara hanya pernah bisa nyaman katanya beristirahat. Dunia penjara bagi tanya orang mukmin. Maka jangan pernah mengharap bisa nyaman beristirahat di dalam dunia. Selalu na cobaan karena nyo penjara. Fayambaghi lil akili ayyandura ila dunya wa yatafakkaru fi ma daraba duriba lid dunya minal amsal. Maka sepatutnya bagi orang yang berakal untuk memperhatikan kepada dunia, lalu ia berpikir tentang apa yang dicontohkan bagi dunia daripada berbagai macam contoh. Lianna Allah Ta'ala daraba lid dunya masalan, wan nabiyya sallallahu alaihi wasallam daraba laha masalan, wal hukama'a daraba laha amsalan, wal asya'u tasiru wadihatum bil amsal, wadihatam bil amsal. Nabi Allah Subhanahu wa taala gepegah kagebuh perumpamaan terhadap kehidupan dunia. Nabi pun membuat perumpamaan kepada kita tentang kehidupan dunia. Para ahli hikmah juga membuat perumpamaan tentang kehidupan dunia. Padahal
sesuatu itu bisa menjadi jelas dengan ada perumpamaan, dengan ada contoh. Tanya kula roji. Tanya kula le pernah sabak pelajaran olehnya gebuh contoh. Golom gue pasal soal, gue uji tanya, na contoh le, nyoban contoh. Kepu contoh supaya lebih jelas bagi kitanya apa yang dijelaskan atau yang diterangkan oleh guru kitanya. Gebuka di contoh. Nyo menanti supaya le kitanya lebih terpahami, lebih jelas, lebih mengerti itu puatra dunia sebenarnya, maka Allah gebuka contoh mana rupanya kehidupan dunia. Rasulullah gebuka contoh mana kehidupan dunia. Para ahli hikmah, para ulama pun gebi contoh mana kehidupan dunia. Untuk bermukum katanya kiban geken dunia. Ban kamu pun katanya kiban geken dunia. Kata tepu le katanya kekurangan dan kelemahan dunia, maka akan tertinggalkan dunia tersebut. Seperti geken le Rasulullah, lau kanatid dunia tazinu indallahi tazinu indallahi jinaha ba'udah masaka kafiran minha syurbatama. Seandainya dunia ini, kata Rasulullah, ada di sisi Allah seberat sayap nyamuk, sungguh seorang kafir pun tidak akan diberikan minum oleh Allah walaupun seteguk air. Artinya dunia ini di sisi Allah tidak lebih berharga dari sehelai sayap nyamuk. Lebih meyum sayap nyamuk daripada yum dunia ba Allah Subhanahu wa taala para jemaah. Begitu hinanya dunia. No mantong kajian kitanya malamnya. Tutup dengan baca doa akhir majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika wa nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim.